ఆంజనేయం ఆంజనేయం వందే వాయుపుత్రం ఓ బజరంగ బలి குறிக்கோட்டதை பிடித்து முடித்தவனி நீ தூரமல்ல காற்று பிடித்துக் கொண்டு வாளை தொட்டு விட கிளம்பி விடாயில் பூட்டிய அம்பை போலவே காற்றமாவோம் காரணாலம் யமனின் கைகழுத்தில் மாலையை மாறி விளந்து நடந்து. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV tanpa skip. SLMT-TV kali ini kembali hadir tentunya menemani waktu bersampai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Tony. Tony adalah pemuda yang melakukan apapun demi uang. Ketika ia melakukan tugas dari seorang wanita yang keluarganya habis dibunuh dan hanya ia sendiri yang selamat dari pembantan mafia, ia mencoba untuk melakukannya walaupun awalnya dengan berat hati. Setelah melakukan tugasnya dan melihat keadaan wanita tersebut, Tony jatuh cinta kepada kliennya itu. Hingga hal tersebut menimbulkan konflik dalam melakukan tugasnya. Mampukah Tony menyelesaikan tugasnya? Dan berhasilkah ia mendapatkan cinta dari wanita yang disukainya? Simak alur ceritanya berikut ini. Tapi sebelumnya, dukung terus SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Tony adalah pemuda yang ditakuti oleh beberapa penjahat kecil, karena ia mampu menghancurkan mereka sampai ke akar-akarnya, hingga mereka berpikir berkali-kali untuk berurusan dengan Tony. Di Kashmir, Yasir Muhammad adalah teroris yang menguasai daerah pegunungan Kashmir. Berhasil membajak bus yang berisi penumpang termasuk Tony yang berada di dalam bus tersebut. Ia membawa mereka ke sebuah rumah dan mengikat tubuh mereka. Dengan kejam mereka menembaki para tawanan mereka. Saat di rumah itu, Tony bertemu dengan seorang wanita yang menangis dalam keadaan gelap dan ketakutan mendengar tawanan lain ditembaki. Ia meminta tolong kepada Tony dan menciumnya untuk meredakan rasa takutnya. Hingga saat anak buah Yasir masuk, Tony langsung menghajar mereka dan menggandeng tangan wanita tersebut untuk berlari. Ketika melihat mereka berlari, mereka langsung menghujani Tony dengan tembakan. Tapi polisi yang berada di sekitar rumah itu segera menembaki semua anak buah Yasir dan wanita yang ditolong Tony berhasil dibawa mobil polisi penjaga. Tony yang sudah berada di Hyderabad bergabung dengan kelompok penjahat Shiva yang ketakutan melihat Tony dengan kejamnya memukuli, hingga mereka sangat menghormati Tony. Wanita yang berhasil selamat di Kashmir melanjutkan hidupnya kembali sebagai perancang busana. Ia yang terkenal dengan nama Niharika sudah melupakan kejadian buruk yang menimpanya di Kashmir. Ia yang tinggal bersama Cira sahabatnya, Tony yang berhasil mendapatkan alamat Niha langsung mendatanginya, tapi Cita mengatakan Niha sedang menuju bandara. Tony kemudian langsung menyusulnya. Niha yang tengah menunggu Rakesh kekasihnya terkejut ketika melihat Tony berada di bandara. Niha malah mengenalkan Rakesh kekasihnya yang akan pergi ke Amerika dan akan menikah setelah kembali ke India. Setelah dikenalkan dengan Rakesh, Tony dengan berani mengatakan Rakesh untuk meninggalkan Niha untuk dirinya, karena ia sudah mencintai Niha semenjak di Kashmir. Mendengar hal itu, Niha terkejut dan merasa sedikit syok karena keberanian Tony. Tapi Tony malah menantang Niha agar memberikannya kesempatan untuk Niha jatuh cinta kepada dirinya. Niha tak habis pikir dengan tingkah Tony yang hanya pergi dan meninggalkannya seorang diri. Tony meminta kelompok Shiva untuk menakut-nakuti pemilik kontrakan Niha, sekaligus menakut-nakuti Niha dan Citra agar mereka meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Kelompok Shiva pun melakukannya dan Niha serta Citra terusir dari kontrakan mereka. Melihat hal itu, Tony segera menolong Niha mengantarkan mencari kontrakan rumah. Tapi karena sudah malam, maka Tony membawa mereka ke rumah yang telah dipersiapkan sebelumnya untuk Niha. Hingga keesokan harinya,
Citra dan Niha sangat terkejut melihat keadaan rumah yang nyaman sesuai impian Niha selama ini. Niha yang sudah berteman dengan Tony menceritakan bagaimana ia jatuh cinta pada Rakesh yang merupakan anak Perdana Menteri yang ia temui saat ikut acara donasi untuk anak-anak yatim. Tapi Tony mengatakan kalau Rakesh dan ayahnya hanya memanfaatkan Niha saja. Mendengar itu, Niha hanya terdiam tanpa mempedulikannya. Rakesh yang sudah kembali dari Amerika dijemput ke pulangannya oleh Niha. Tapi lagi-lagi Tony mengikuti Niha dan mengacaukan pertemuan Niha dan juga Rakesh. Saat pulang ke rumah, Rakesh kesal dan langsung memukuli salah satu anak buah ayahnya. Tapi bukannya membantu anak buahnya tersebut, ayahnya Barani malah menginjak leher anak buahnya hingga tewas. Rakesh menceritakan kekesalannya dengan Niha dan ia ingin dengan segera memiliki Niha. Tapi ayah Rakesh harus lebih bersabar karena mereka akan mendapatkan uang lebih dari Ajubai dan Irfan Bai. Rakesh mengajak Tony untuk menemuinya. In a matter. Tony tetap meminta Rakesh meninggalkan Niha, tapi Rakesh malah mengatakan jika ia tidak bisa mendapatkannya, maka ia akan membunuhnya. Dengan sombongnya, Rakesh mengatakan ia telah bekerja sama dengan Irfan Bai dan akan dengan cepat menghabisi Tony. Tanpa mereka sadari, semua pembicaraan tersebut terdengar langsung oleh Niha yang diam-diam berada di lokasi tersebut sehingga ia sadar siapa yang tulus mencintai hidupnya. Di Pelabuhan Vizag, Rakesh berhasil mendapatkan barang yang ia pesan dari kliennya. Mereka semua berkumpul termasuk Barani dan juga Rakesh. Di tempat yang berbeda, Niha sudah mulai mencintai Tony, langsung mengatakannya saat ia menelpon. Tapi Tony tiba-tiba tidak mau lagi mengangkat telepon dari Niha. Tiba-tiba Tony dipukul oleh beberapa orang dari belakang dan mengeroyoknya. Niha bingung mengapa tiba-tiba Tony tidak mau mengangkat telepon darinya. Ia selalu menunggu tapi dirinya tidak mengetahui Tony tengah dalam bahaya. Ternyata Rakesh yang meminta anak buahnya untuk memukuli Tony dan membawanya ke tempat Irfan Bai. Sampai di sana Tony diikat dan digantung di pengait tajam. Irfan Bhaiya pare. Assalamualaikum Irfan Bhai. Tapi Tony tanpa takut malah menelanjangi Irfan Bai dengan kesalahan yang dulu. Irfan yang marah mendekati Tony sambil membawa pistol. Sayang pelurunya berhasil meleset dan malah mengenai anak buahnya sendiri. Tanpa sengaja tubuh Irfan Bai terkena pengait tajam hingga menembus dadanya, sehingga ia langsung tewas tergantung. Semua orang yang berada di sana terkejut dan tidak menyangka Irfan Bai akan tewas dengan cara seperti itu. Tony langsung menduduki kursi Irfan Bai dan mengatakan bahwa dialah yang akan membunuh Ajubai, juga beserta dengan orang-orangnya. Ia sengaja datang ke Hyderabad untuk membunuh Rakesh. முதல்ல இந்த இர்ஃபானை காஷ்மீர்லயே தூக்கி இருப்பேன். மொத்தமா கொல்றதுக்காக 2 மாசமா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாட்டை தேடிட்டு இருந்தேன். Tiba-tiba Tony langsung melempar kapak ke kepala Barani. Melihat ayahnya tewas, Rakesh langsung menyerang Tony bersama anak buahnya. Tapi Tony dengan cepat mampu menghadapi mereka, hingga berhasil membunuh Rakesh dengan satu pukulan palu besar. Tubuh Rakesh dan ayahnya yang telah tewas ditemukan di sebuah kubangan lumpur bersama anak buah Irfan Bai. Kejadian ini membuat ramai pemberitaan dan Citra yang memberitahu Niha malah tidak memedulikannya. Semua mafia melaporkan kematian Irfan Bai kepada Ajubai, kakaknya. Mendengar kabar itu, ia sangat marah, apalagi mereka tidak mengetahui siapa yang membunuh Irfan Bai. Akhirnya Tony mau ditemui oleh Niha setelah menghindarinya dan menerima pernyataan cinta yang dikatakan oleh Niha. Polisi yang menyelidiki kematian Irfan Bai dan yang lainnya merasa kesal karena tidak menemukan titik terang pelakunya. Hingga 20 hari kematian mereka, polisi tersebut mendatangi rumah nenek Rakesh dan mengabari yang terjadi.
Seorang anak buahnya mengatakan kalau kekasih Rakes sekarang dekat dengan Tony dan akhirnya polisi tersebut menyelidiki rumah Tony. Seorang tetangga Tony mengatakan Tony sedang ke kuil, lalu polisi tersebut menyusul Tony ke kuil. Tapi ia sangat ketakutan ketika melihat Niha sedang berdoa. Ia segera berlari kembali ke parkiran. Saat di parkiran, Tony menusukkan sebilah bambu kepada polisi tersebut, tapi polisi itu masih bisa menghindari. Ia menembaknya hingga tersungkur. Citra melihat semua kejadian itu berlari menghindari Tony. Melihat Citra, Tony segera mengejarnya hingga Tony menceritakan alasannya membunuh polisi tersebut. Dulu Niha mempunyai keluarga yang sangat bahagia. Ia tinggal bersama kakak laki-lakinya bernama Surya yang telah memiliki 2 orang anak. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Pekerjaan Surya adalah agen rahasia di kepolisian, hingga mengharuskan ia merahasiakan pekerjaannya kepada semua orang termasuk keluarganya. Ia pun telah berhasil masuk menyamar sebagai anak buah Ajubai. Suatu hari saat Niha bermain bersama kedua keponakannya, tanpa sengaja mereka menemukan sejumlah uang dan juga sebuah pistol. Niha meminta penjelasan kepada kakaknya, tapi Surya belum bisa menjelaskan semuanya sebelum mendapat izin dari atasannya. Sehingga Surya menemui kepala polisi tersebut dan menjelaskan semua keinginan keluarganya. Kepala polisi tersebut mengizinkannya untuk menceritakan jati diri Surya. Dengan senang hati, Surya mendengar itu semua. Ia menelpon Niha untuk menjemput kedua anaknya dan segera berkumpul dengan keluarganya karena Surya ingin menceritakan semuanya kepada keluarganya. Tapi kepala polisi itu malah mengkhianati Surya. Dengan mendapat bayaran tinggi dari Ajubai, ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Surya. Semua keluarga Niha telah berkumpul untuk mendengarkan penjelasan dari Surya. Tiba-tiba, bel berbunyi. Istri Surya yang mau mengetahui siapa tamu mereka langsung diberondong peluru dari arah luar, hingga ia terlempar menghantam meja kaca dan langsung tewas di tempat. Melihat itu, Surya langsung menembaki mereka, tapi ia juga kalah cepat. 3 orang tersebut berhasil menembak Surya, kemudian menembaki semua penghuni rumah tersebut. Niha berlari membawa kedua keponakannya masuk ke dalam kamar. Ia memasukkan mereka ke dalam lemari sepatu dan mencoba untuk bersembunyi. Surya melindungi mereka dengan tenaga yang tersisa. Tapi ia kehabisan peluru dan akhirnya tewas di depan Niha dan kedua anaknya yang mengintip dari lemari. Sebelum Surya menghembuskan nafas terakhir, ia mengatakan bahwa ia adalah seorang polisi. Melihat kakaknya tewas di hadapannya, Niha mengambil pistol yang ada di kasurnya, kemudian menembak ke arah manapun. Tapi sebuah peluru berhasil bersarang di kepala Niha. Kemudian mereka pun menemukan anak-anak Surya dan membunuh kedua anak Surya tanpa belas kasih. Keesokan harinya polisi datang ke rumah Niha dan beberapa mobil ambulans datang untuk membawa mereka ke rumah sakit. Kepala polisi tersebut memberikan keterangan pada wartawan kalau Surya adalah seorang gangster berbahaya. Tapi seorang dokter menemukan Niha masih hidup dan membawanya ke rumah sakit tanpa diketahui oleh polisi. Tersebut membiarkan peluru itu tetap bersarang di kepala Niha hingga 5 bulan mengalami koma. Niha berhasil sadar dan dokter yang menolongnya merasa sangat senang keajaiban yang terjadi kepada Niha. Niha perlahan bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan tertatih. Ia melihat ke arah jendela kemudian memutuskan meninggalkan rumah sakit. Niha berjalan dalam gelap dan hujan turun dengan derasnya. Ia menuju ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya, ia terduduk memandang rumahnya. Kenangan manis menari-nari di ingatannya. Kemudian kenangan buruk, pembantaian lalu membuatnya menangis dalam hati. Setelah hari ketiga, Niha melanjutkan perjalanannya yang tak tentu arah. Ketika ia melihat patung Dewa Hanuman, tangisnya menjadi pecah. Ia menangis sejadi-jadinya meminta keadilan untuk keluarganya. Ia menangisi hidupnya yang selamat seorang diri. Saat ia berdoa, tiba-tiba ia melihat Tony sedang mengejar penjahat dan memukulinya. Ia bertanya kepada salah seorang warga yang menjelaskan kalau Tony adalah pemuda bayaran yang bisa melakukan tugasnya dengan baik. Mendengar itu ada sedikit harapan di hati Niha.
Ia memandang kembali patung Hanoman dengan penuh keyakinan. Niha mengikuti Tony dan menyerahkan satu tas berisi uang yang ia bawa selama ini. Niha meminta Tony menghabisi semua musuh keluarganya. Namun Tony menolak karena itu perbuatan kriminal. Selama ini ia hanya memukuli orang lain saja tanpa membunuh. Niha terus memohon agar Tony mau menolongnya hingga Niha berlutut dan memohon. Tapi Tony tetap tidak bergeming hingga akhirnya Nina meracau tentang pembantaian yang dilakukan terhadap keluarganya. Hal tersebut membuat Tony menghentikan langkahnya dan membatalkan niat untuk meninggalkan Niha. Niha menceritakan kalau peluru masih bersarang di kepalanya. Niha sering mengalami sakit kepala hebat ketika mengingat kejadian buruk menimpa keluarganya. Tony pun memulai pekerjaannya dan membunuh satu persatu dari mereka. Tapi kemudian Niha menghilang dari Tony. Dan saat Tony mencari Irfan Bhai ke Kashmir, Tony sangat terkejut ketika kembali bertemu dengan Niha di tempat sandera. Kemudian Tony memutuskan mengikuti Niha yang sudah melupakan masa lalunya dan bahagia dengan kehidupannya sekarang. Maka Tony memutuskan untuk tidak menceritakan semua masa lalunya kepada Niha. Karena ia tidak lagi mau melihat air mata di mata Niha. Tony mengakhiri ceritanya kepada Citra. Mendengar itu semua, Citra menangis sedih dan mengatakan Tony adalah pria yang tepat untuk Niha, bukanlah Rakesh yang dulu. Pendeta datang menghampiri mereka dan mengatakan tentang kecelakaan yang menimpa kepala polisi. Mereka kemudian sadar kalau Niha bisa dalam bahaya. Ternyata Niha lah yang menolong kepala polisi tersebut. Ia bahkan mengangkat video call dari Ajubai yang mau mengetahui keadaan terbaru Ajubai. Setelah menceritakan semuanya, Ajubai meminta Niha membawa kepala polisi tersebut ke rumah sakit kota. Niha menurutinya dan membawanya menggunakan ambulans. Sementara Ajubai kemudian mengerahkan semua anak buahnya lengkap dengan senjata mengejar ambulans yang membawa kepala polisi. Mengetahui kepala polisi itu masih selamat, Tony juga mengejar ambulans itu. Ia menabrakkan mobilnya dengan ambulans tersebut hingga pintu ambulans terbuka. Niha pun menjadi marah karena melihat Tony bertindak kasar dan mengancam akan memutuskan hubungan mereka bila Tony terus menyakiti kepala polisi tersebut. Tiba-tiba sebuah mobil datang menghantam mobil Tony. Tony terpaksa melawan mereka yang menembaki dirinya terlebih dahulu. Melihat kesempatan itu, Niha membawa ambulans menjauh dari tempat itu. Setelah dipastikan tidak ada yang selamat, ia kembali menyusul ambulans tersebut. Dan ia pun berhasil menembak kepala polisi tadi tepat di bagian kepalanya. Niha yang terkejut mendengar suara pistol tidak dapat mengendalikan mobil dengan baik. Hingga Niha pun menabrak gundukan pasir dan ambulans tersebut menjadi terbalik. Mobil Tony pun berhasil ditabrak dan ditembaki oleh anak buah Ajubai. Tapi setelah diperiksa, Tony sudah berhasil melarikan diri. Kepala polisi yang ditemukan di atas kap mobil Sri Chan ternyata masih hidup dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Sedangkan Tony berhasil dirawat oleh Citra. Sementara Niha dibawa oleh mobil polisi yang datang mengamankan tempat tersebut. Ajubai yang telah mengetahui latar belakang Tony mendatangi rumah Citra dan menemukan Citra yang mengaku sebagai pacar Tony. Tapi setelah melihat foto-foto Tony bersama Niha, Ajubai langsung menembaki Citra hingga Citra terjatuh. Niha yang baru saja tiba ke rumahnya merasa terkejut ketika melihat Citra terkapar penuh darah. Kembali Ajubai memutar balikan fakta dan mengatakan itu semua adalah perbuatan Tony yang merupakan mafia paling berbahaya. Mendengar itu, Niha meminta Ajubai segera membunuh Tony. Tony yang berhasil ditangkap anak buah Ajubai kemudian diikat kaki tangannya di kursi. Kemudian saat Ajubai datang, Tony malah bersumpah akan menghancurkan Ajubai beserta semua anak buahnya. Namun Ajubai tidak menghiraukannya dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Niha. Ucapan Tony dibuktikan, walaupun dalam keadaan terikat ia mampu menghajar semua anak buah Ajubai yang menjaganya. Bahkan ia berhasil melempar 3 gas besar ke atas mobil anak buah Ajubai yang mau menangkap Niha. Hingga ketiga mobil tersebut menjadi meledak. Melihat hal itu, Ajubai berlari ketakutan, tapi Tony yang berhasil melepaskan ikatannya langsung mengejarnya. Niha menyusul ke tempat Tony berada.
Niha mengambil sebuah pistol yang tergeletak dan berjalan ke arah Tony dan melewati Ajubai. Niha tiba-tiba menceritakan kalau sesaat sebelum Citra menghembuskan nafas terakhir, ia bercerita kalau Ajubai lah yang telah menembaknya. Niha memberikan sebuah pistol dan meminta agar Tony menghabisi Ajubai. Melihat Niha memohon, ia mengingat Niha yang dulu pernah meminta tolong kepadanya. Tanpa ragu, Tony mengambil pistol yang diberikan oleh Niha kepadanya dan ia langsung menembaki semua sisa-sisa anak buah Ajubai. Saat mau menghabisi Ajubai, Tony mengatakan latar belakang Niha yang merupakan adik dari Surya. Mendengar hal itu, Ajubai terkejut, tapi tak lama kemudian Tony langsung menembak kepala Ajubai hingga ia tewas seketika. 5 hari kemudian, nama Surya yang tercoreng sebagai seorang gangster kini telah dibersihkan. Kemudian permintaan maaf dari kepala polisi resmi diturunkan di surat kabar. Niha membawa koran tersebut kepada Tony dan mengatakan bahwa dirinya bahagia melihat koran tersebut. Dan ia mengatakan bahwa dirinya bahagia melihat polisi tersebut, walaupun ia tidak mengenalnya. Tony hanya diam dan tersenyum. Ia bahagia melihat Niha dalam kehidupan baru saat ini. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita film Tony. Kisah perjuangan Tony dalam memberantas para penjahat yang telah menghancurkan hidup kekasihnya benar-benar sangat memukau. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terus saksikan alur cerita film yang lainnya hanya di SLMT TV. Sampai berjumpa lagi di film-film selanjutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.